Ya, para jemaah taksi online dan juga taksi ojek serta untuk mobil ataupun juga untuk motor begitu ya, siap-siap ini akan ada pemain baru untuk sektor ride hailing di tanah air. Nah, biasanya kalau ada yang baru-baru gini promonya gila-gilaan ya. Jadi semoga aja kita berdoa ya sama-sama ya agar promonya ini juga menarik. Nah, untuk kamu yang sudah menebak kira-kira siapa sih yang akan datang? Ya, benar banget. Jawabannya adalah AirAsia Ride. Nah, lantas seperti apa sih AirAsia Ride ini yang kemarin sempat bikin heboh karena dari sisi pengemudi insentifnya cukup menggiurkan. Kita akan simak selengkapnya dalam AirAsia siap tantang Gojek dan Grab. Ya, AirAsia Ride tengah mempersiapkan diri untuk mengaspal di Indonesia. Rencananya mulai bulan November mendatang, layanan ride hailing asal Malaysia ini akan masuk ke Indonesia dimulai dari Pulau Bali. Nih kayaknya bertepatan ya bersama dengan KTT G20 biar sekalian nih mumpung lagi banyak orang ya di Bali. Nah, yang berbeda dengan ride hailing lainnya, AirAsia menawarkan skema ala karyawan kepada para drivernya. Jadi bukan sistem mitra kerjasama seperti ride hailing lainnya. Skema ini diluncurkan di Malaysia pada 1 Oktober lalu dan sempat ramai ya karena tawaran yang diberikan kepada para driver ini cukup menggoda. Salah satunya kita lihat dari gaji minimumnya ya sebesar 3.000 ringgit Malaysia atau kisarannya 10 juta rupiah dan bahkan ini bisa berpeluang meraup 8.000 ringgit Malaysia atau kalau kita rupiahkan ini adalah 26 juta rupiah. Ditambah lagi dengan skema insentif ala karyawan lainnya. Nah, kita akan lihat ya, seperti apa sih insentifnya. Jadi, ini adalah skemanya, begitu ya kita lihat bahwa CEO dari Capital A ataupun juga holding company-nya AirAsia, Tony Fernandes mengatakan selain gaji pokok, para driver juga akan mendapatkan fasilitas seperti rekening tabungan Employee Providence Fund atau EPF dan juga Social Security Organization atau SOSCO. Jaminan kesehatan juga dapat, kemudian ada cuti tahunan, ada juga bahkan tunjangan perjalanan. Dan nantinya pengemudi yang berstatus kontrak ini bisa menjadi karyawan full time atau penuh waktu. Jadi driver ini bisa mendapatkan tunjangan yang sama dengan karyawan. Belum lagi ada juga jenjang karirnya. Bahkan kemarin juga kan sempat heboh ya dari pengemudi online dikabarkan juga bisa jenjang karirnya ini bisa menjadi pilot. Apalagi ada insentif lain seperti diskon khusus karyawan untuk penerbangan AirAsia. Nah, pertanyaannya apakah skema penawaran yang diberlakukan di Malaysia yang banyak banget ini akan diterapkan sama dengan di Indonesia nanti? Nah, jadi menurut Regional CEO AirAsia Ride, Lim Shishan menyebutkan bahwa iya, pengemudi Indonesia akan mendapatkan skema kerja yang sama. Tapi kita akan lihat ya seperti apa nanti ketika sudah launching atau rilis di Indonesia. Nextnya kita lihat, jadi sebelum kita membahas seperti apa chance-nya atau kesempatan AirAsia Ride untuk bisa survive di Indonesia. Kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa sih kekuatan di balik AirAsia Ride ini. Jadi AirAsia Ride ini merupakan bagian dari AirAsia Super App. Nah, memang setelah sukses dengan maskapai penerbangan AirAsia, sang CEO Tony Fernandes ini berambisi ya untuk mengembangkan produk AirAsia ke layanan travel dan lifestyle seperti penerbangan, hotel, makanan, layanan antar dan pengiriman, kemudian juga ke sektor lainnya seperti fintech dan bahkan ke e-commerce juga melalui travel mall hingga ke industri media nantinya. Dan total ada lebih dari 16 produk dan jasa yang ditawarkan oleh AirAsia di berbagai negara dengan pengguna lebih dari 51 juta orang di kawasan Asia Pasifik. Nah, untuk AirAsia Ride, pihak AirAsia Ride sendiri di Indonesia sudah memastikan akan mengikuti berbagai peraturan atau regulasi yang ada di Indonesia. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat ya, tidak sedikit yang meragukan bahwa AirAsia ini mampu mengalahkan dua ride hailing raksasa di Indonesia yaitu Gojek dan juga Grab. Nextnya kita lihat seperti apa sih peta persaingannya nih ya di Indonesia. Jadi berdasarkan data dari Measurable AI, market share dari ride hailing Gojek versus Grab ini sebesar 52% untuk Gojek. Kemudian untuk Grab ini di kisaran 48%. Ini kalau kita bandingkan mereka berdua ya, head to head atau versus begitu ya. Tapi belakangan ini kan juga muncul nih yang lain-lain ya, seperti ada Maxim, ada InDrive,
ada juga anterin dengan bahkan dengan variasi-variasi baru ya, seperti misalnya mematchkan harga yang diminta oleh pengemudi dan juga para pengguna begitu, dan juga ini yang dilakukan oleh InDrive begitu, dan juga skema-skema lainnya. Nah, tapi kalau kita lihat simpel saja ya. Misalnya kita lihat di jalanan secara kasat mata, yang lain ini cenderung lebih sedikit, jauh lebih sedikit ketimbang Gojek dan juga Grab. Nah, tapi kalau kita lihat juga ketimbang yang survive begitu ya melawan dua raksasa ride hailing ini, sebetulnya lebih banyak lagi yang gagal dan berujung bangkrut. Dan bahkan sebelum namanya sempat kita kenal ya, ada Calljack, ada juga Ojekku, ada Topjack, dan masih banyak nama lainnya, termasuk Uber yang sebetulnya secara internasional ini namanya ini sudah begitu terkenal, tapi rupanya Uber sendiri tidak mampu untuk menggait ataupun juga untuk berhasil mendapatkan pasar begitu ya di Indonesia, dan akhirnya untuk memilih hengkang dari Indonesia. Nah, kalau kita lihat juga persaingan dalam industri ride hailing di dalam negeri ini memang cukup keras ya, dan masih dekat banget sama istilahnya adalah bakar-bakar uang. Strategi inilah yang saat ini juga masih dilakukan oleh Gojek dan juga Grab untuk memberikan promo-promo yang menarik yang bisa mengikat para pelanggan. Artinya tadi diperlukan kekuatan modal yang besar untuk bisa bertahan di industri ini. Apalagi masyarakat Indonesia ini bucin banget sama yang namanya promo. Jadi pertanyaannya, mampukah AirAsia melakukan hal yang sama?